sebuah keseimbangan yang hilang, maka habislah kekuatanmu. Halo teman, bertemu lagi dengan Pratsna. Kita masuk ke renunganku yang ke-24 yang berjudul Ekstrim. Ku awali dengan cerita pendek karyaku ya. Yuk dengarkan. Judulnya adalah Lomba Menjadi Sakti. Ibnu dan Udin bersahabat baik. Pada suatu hari, mereka beradu pendapat tentang cara menjadi sakti. Masing-masing mempertahankan sudut pandang tentang metode terbaik untuk menjadi manusia berilmu yang sakti mandraguna. Ibnu pun berpuasa setiap hari untuk menjadi sakti, tetapi dia menghabiskan waktunya untuk tidur seharian selama dia berpuasa. Sementara si Udin tidak berpuasa, tetapi dia tidak pernah tidur. Dia menghabiskan waktunya untuk makan dan makan tiada henti. Sebulan kemudian, penduduk desa menemukan mereka berdua telah wafat di rumah masing-masing. Sebuah kebodohan yang ironi bagi Pratsna. Mengapa? Yuk kita pelajari sama-sama. Cerita tadi menggambarkan dua karakter yang memiliki sikap ekstrim di dalam memegang kebenaran versi mereka masing-masing. Meskipun niat awalnya adalah baik, yaitu belajar ilmu untuk menjadi sakti, tetapi sikap ekstrim justru menjadi jebakan yang berujung kematian. Sikap ekstrim Ibnu dan Udin justru menjauhkan mereka dari kebenaran, menjauhkan mereka dari esensi. Kebenaran sejati itu lahir dari keseimbangan, bukan ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim bagi Pratsna menunjukkan gambaran dari sikap mental dan respon. Kok bisa Pratsna? Tentu bisa teman. Yuk aku jelasin ya. Sikap mental datang dari pola asuh yang membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan membentuk respon seseorang ketika menghadapi konflik. Pola asuh adalah sebuah pengkondisian. Pengkondisian adalah pola pembentukan mental yang terjadi dari kita kecil teman. Bisa positif, bisa negatif, dilihat dari buah atau outputnya. Respon adalah output. Seperti data angka yang dimasukkan ke dalam software lalu diolah dengan program Excel dan hasilnya adalah data statistik yang diinginkan si pencipta pengkondisian. Data adalah simbol dari pola asuh. Pola asuh bisa datang dari lingkungan atau dari individu atau dari otoritas berupa perlakuan, pengalaman, dan pengajaran yang dieksposur secara terus-menerus. Pola asuh adalah inputnya. Sejak kecil kita dibentuk oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh guru, budaya, dan agama. Semua itu memberi formula tentang mana yang benar dan salah, dan
mana yang baik dan buruk. Pola ini semacam software yang diinstal ke dalam jiwa kita. Inilah pengkondisian. Ini bisa menjadi efektif dan baik jika si pencipta pengkondisian memiliki intensi yang baik, misal membentuk karakter mulia, luhur, dan penuh kasih yang disertai dengan pola treatment yang seimbang dan benar. Tapi menjadi berbahaya jika si pencipta pengkondisian memiliki intensi yang salah, atau si pencipta pengkondisian adalah orang yang luka, yang justru mewariskan luka juga. Respon kita adalah outputnya. Ketika menghadapi konflik, respon yang muncul adalah hasil dari pola asuh tadi. Ini nampak dari karakter Ibnu maupun Udin. Yuk kita bedah satu-satu. Sikap mental Ibnu adalah rigid atau kaku, perfeksionis, dan asketis ekstrim. Ibnu cenderung kompulsif karena ia terobsesi mengendalikan diri secara ekstrim lewat puasa yang terus-menerus. Dasar dari sikap mental Ibnu adalah fear-based mindset. Takut gagal, takut tidak dianggap berharga. Karena itu, dia terus berusaha membuktikan diri. Ibnu mungkin lahir dari pola asuh yang menekankan disiplin tinggi dan tuntutan akan prestasi dan penghargaan pada kesempurnaan. Akhirnya terbentuk kebiasaan menekan diri demi pengakuan. Respon Ibnu adalah ekstrim di asketisme, yaitu gaya hidup yang penuh pantangan, pengendalian diri ekstrim, dan penyangkalan terhadap kebutuhan tubuh. Dan ini termanifestasi lewat sikap Ibnu yang berpuasa tiada henti. Sementara sikap mental Udin adalah permisif, impulsif, dan mencari kepuasan instan. Udin cenderung hedonis karena ia terus-menerus makan tiada henti. Dasar dari sikap mental Udin adalah pleasure-based mindset, yaitu takut kehilangan kenikmatan karena dia merasa hidup tanpa kenikmatan adalah sia-sia. Jadi kesimpulannya, kedua-duanya baik Ibnu maupun Udin sama-sama ekstrim. Dan ketika kedua ekstrim ini bertemu, yang timbul adalah konflik. Karakter Ibnu ekstrim di pengekangan, sementara karakter Udin ekstrim di pemanjaan. Kedua-duanya menunjukkan ketidakseimbangan batin yang jika di zoom lebih dalam, akarnya sama, yaitu ketakutan dan ignoring. Meskipun Ibnu manifestasi perilakunya adalah menekan habis diri, sementara Udin manifestasi perilakunya adalah melepas kendali total. Dan jika dua karakter ini bertemu tanpa mencari titik temu lewat jalan tengah, tapi justru saling memaksakan kebenaran versi masing-masing, yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan menguras energi, yang hasil akhirnya adalah kehancuran dan kematian.
Ini terjadi pada kita akhir-akhir ini, bukan? Bangsa kita sekarang sering terjebak dalam mentalitas Ibnu dan Udin. Kedua-duanya sama-sama tidak mau kalah, tidak mau saling mendengar, dan tidak mau cari jalan tengah di dalam menyelesaikan konflik. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, versi Udin dan Ibnu ini juga terjadi dalam relasi antar individu. Contoh ekstrim ala Ibnu yang rigid, kaku, dan perfeksionis yaitu orang tua yang terlalu keras. Misalnya, anak dididik harus bagus terus nilai dan prestasinya. Anak dituntut untuk terus membuktikan diri mengikuti standar pendidikan yang ada. Pegawai yang workaholic lalu kerja lembur tiap hari untuk memenuhi standar dunia kerja. Lalu warganet yang menjadi moral polis sibuk menghakimi hingga kehilangan batasan dan lupa makna kasih dan sopan santun. Lalu orang yang fanatik diet untuk mengikuti standar cantik industri. Dan contoh yang terakhir, beragama dengan fanatisme berlebihan. Contoh ekstrim ala Udin yang impulsif, permisif, dan hedonis yaitu orang tua yang permisif. Semua keinginan anak dituruti tanpa disiplin dan batasan. Akhirnya, anak tumbuh tanpa kendali diri. Lalu, pegawai yang suka leha-leha, tidak disiplin, dan tidak punya integritas. Kerjanya asal-asalan, tetapi tetap ingin gaji yang besar. Lalu contoh di warganet yang impulsif, komentar kasar tanpa pikir panjang, semua asal seru dan viral. Dan contoh gaya hidup konsumtif, yaitu belanja demi gengsi saja, padahal keuangan amburadul. Dan kebiasaan makan berlebihan mengikuti tren mukbang dan tren kuliner yang dikejar sana-sini. Dua karakter tadi, yaitu Ibnu dan Udin, keduanya sibuk di polarisasi yang berlawanan. Tetapi hasilnya sama, yaitu kosong, lelah, dan tidak seimbang. Dalam konflik bangsa saat ini, energi kita cuma terkuras buat ribut, bukan buat membangun dan saling mendukung. Dalam kehidupan beragama juga terjadi. Semua saling bersaing, rebutan umat untuk ikut versi kebenaran masing-masing. Dalam relasi pertemanan juga terjadi saling bersaing dan kompetitif di dalam gaya hidup. Semua itu seperti dua orang yang tarik tambang ke arah yang berlawanan. Tali tidak bergerak dan tidak maju kemana-mana, malah membuat semua peserta capek, tapi tanpa solusi. Semua perilaku ekstrim ini hanya menimbulkan ruang kosong di dalam hatimu tanpa kesadaran batin. Yang ada hanya kebodohan di dalam menjalani hidup. Oke teman-teman, sekian dulu ya renungan dari Pratsna. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkontemplasi bersamaku ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.